Shalom. Selamat pagi saudara semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua pada pagi hari ini. Saya berharap kita dalam keadaan baik-baik saja pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga minggu ini kami bisa berkumpul bersama-sama menghadap hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan, memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Menikmati firman-Mu Tuhan dan bersekutu bersama-sama dengan gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Allah sudah karuniakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami akan menyambut Engkau Tuhan. Kami akan menikmati Engkau Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang akan menguatkan kami Tuhan. Memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami itu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang Tuhan, cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan yang baik pada pagi hari ini untuk kita beribadah bersama-sama, mari. Saya mengajak kita semua mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, amin. Arahkan hati kita, pikiran kita, semua pujian kita hanya untuk meninggikan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, amin. Dalam kasih-Nya, kuasa-Nya, penyertaan-Nya luar biasa buat kita. Membuat hidup kita sempurna karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya luar biasa, tidak pernah terukur dalam kehidupan kita. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupan
Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang benar, Dia yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Allah kita yang setia dan benar. Amin. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari tinggikan Dia Allah yang luar biasa. Amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak tinggi. Amin. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Benar Tuhan, pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Amin, amin. Apapun yang terjadi, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap Bapa yang setia. Dia tetap menyertai kehidupan kita. Penyertaannya sampai hari ini adalah bukti nyata kalau Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik
Kau tinggalkan diriku, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti, Kau tinggalkan diriku. Oh, terima kasih Tuhan. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesatan, tetap percaya walau tak melihat, sebab aku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kami agungkan, haleluya, kasihmu terindah, oh, selamanya, selamanya. Kau mulia, selamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau, Allah yang luar biasa. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur kami padamu ya Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih karena penyertaan-Mu luar biasa Tuhan.
Ampuni kami, seringkali kami lupa akan kasih Tuhan yang besar. Seringkali kami dilupakan oleh masalah yang ada di depan kami. Tuhan, inilah hidup kami, terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Allah yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau, kami puji, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena keluarga besar Gereja Rehoboth bertambah ya 2 anak ya. Apakah itu cucu, apakah itu anak, tapi kita bertambah besar secara biologis di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Seperti saudara tahu bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak. Tetapi Gereja Rehoboth menyerahkan anak-anak yang Tuhan berikan pada kita supaya anak kita dipelihara, dijaga oleh Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang melebihi dari apa yang dapat dilakukan oleh orang tua. Firman Allah berkata, Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, anak yang Tuhan berikan pada kita adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kita sebagai orang tua dititip untuk mendidik mereka. Mendidik mereka supaya mereka kenal Tuhan, supaya mereka percaya Tuhan, dan mereka juga diselamatkan. Saudara, sebagai orang tua, tentu kita wajib untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan, dan iman yang kita punya kita wajib untuk meneruskan, menyalurkan itu kepada anak-anak kita. Ya. Mungkin saudara berkata, kan Gereja Rehoboth kan punya sekolah minggu. Ada guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang akan memperkenalkan anak-anak saya untuk percaya Tuhan. Betul. Tapi guru sekolah minggu itu akan berhadapan dengan anak-anak saudara seminggu cuma sekali, dan sekali itu juga cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin 5 jam dengan kegiatan yang lain. Tapi kita sebagai orang tua 1 hari 24 jam di dalam rumah dilihat oleh anak-anak kita yang menjadi teladan bagi hidup mereka. Saudara, oleh sebab itu perlu sekali kita menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Memang di dalam Ulangan ditulis, umatku kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Saudara, memang kita sebagai orang tua harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu sehingga anak-anak kita bisa meneladani kita, kasih kita kepada Allah. Setelah 2 tahun anak-anak kita
dibawa ke sekolah minggu. Karena ada kelas-kelas dari kelas dari paling kecil playgroup sampai seterusnya. Dan puji Tuhan, di gereja Rehoboth tiap kali anak naik kelas, guru-guru sekolah minggu diwajibkan untuk bertanya kepada mereka tentang keselamatan yang mereka punya. Apa mereka yakin atau tidak? Terus dan itu terus sampai ke anak-anak kita kelas 6, masuk ke SMP dan masuk ke dalam T4C. Nah, saudara, karena kita tahu bahwa anak kita ada dalam tangan Tuhan, kalau mereka dalam keadaan sakit atau apapun juga, jangan pergi kepada kuasa kegelapan. Ya, om-om yang bisa, yang pinter, dengan kuasa kegelapan, disembur-sembur, dijampe-jampe, jangan saudara. Mereka adalah milik Tuhan, sudah diserahkan pada Tuhan. Datang pada Tuhan, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan pada pagi hari ini, saya akan memanggil 2 keluarga dengan anak. Pertama anak Chloe Ariela Nathaniel dengan orang tua Andreas Darmawan dan Maureen Linda. Silakan ke depan. Kedua, anak Athanasia Iliana Alexandra dengan nama orang tua Dani Muhamdani dan Anita Hana. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama. Kita akan menyanyi ku serahkan. Kita angkat tangan kita memberkati anak-anak kita yang ada di depan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Ku serahkan. Ku serahkan. Ku serahkan. Anakku pada dalam surga, pada pagi hari itu hamba-Mu menyerahkan anak Chloe Ariela Nathaniel ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, hamba serahkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ke dalam tangan Tuhan. Mulai sekarang dia dalam tangan Tuhan, dia dalam penjagaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong padanya. Berapa lama dia ada dalam dunia ini, dia boleh memuliakan nama Tuhan. Karena dia menjadi anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Berkati Tuhan kedua orang tuanya yang akan mendidik anak ini untuk Tuhan lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati Tuhan anak ini supaya dia boleh makin besar dan menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, dan juga Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kuasa iblis tidak berhak lagi dalam kehidupan anak ini, karena dia adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan padanya. Kau menyertai hidupnya dalam dunia ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak Athanasia Iliana Alexandra. Terima kasih Tuhan. Kami menserahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mulai saat ini anak Athanasia, dia Tuhan ada dalam tangan Tuhan.
Kedua tangan yang tidak kelihatan akan memimpin, menjaga, memelihara dia. Dimanapun dia berada, dia menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati orang tua. Gue berkati kepada dua orang tuanya ini, supaya mereka diberikan hikmat dari surga untuk mendidik anak-anak Atanasia ini menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan dalam hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa Tuhan supaya mulai pada saat ini kuasa iblis tidak berhak lagi dalam kehidupan anak ini, karena dia adalah milik Tuhan. Dia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kalau dalam semua hal, dalam berkat yang Tuhan berikan, kami boleh datang kepada Tuhan untuk menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan Kau sendiri akan memberkati, menyertai anak-anak ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, selama 4 bulan ke depan, Biblical Night memiliki seri pembahasan yang baru, yaitu Living Worship. Dalam tema ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sehingga kita dapat memaknai ibadah yang kita lakukan dengan benar. Seri Living Worship akan dibagi menjadi 4 pertemuan. 21 September akan membahas tentang mengenai ibadah Kristen. 19 Oktober akan membahas tentang pujian dan penyembahan. 16 November akan membahas tentang persembahan, dan 14 Desember akan membahas tentang firman Tuhan. Judul pertemuan Biblical Night pada 21 September 2023 adalah An Introduction to Worship. Dalam pertemuan ini kita akan mengenal ibadah secara umum, unsur-unsur ibadah dalam Alkitab, dan tujuan ibadah. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth. Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Tuhan memberi tugas agar kita menjadi terang dan garam. Menjadi terang untuk menerangi orang. Ya, yang tadinya akan tersandung, gak tahu jalan, diterangi oleh hidup kita. Karena ada Tuhan, dia tahu jalan, gak kesasar, gak kesandung. Yang menjadi tujuan utama dalam kekristenan adalah kasih. Makanya di ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan supaya kita dianggap paling benar, tetapi ada kasih di antara jemaat pada saat ini. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu kami bisa ada di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau lembutkan hati kami buka hati kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan Tuhan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Nyatakan Tuhan supaya firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Dan nyata dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara semua. Hari ini kita akan melanjutkan bahwa tema pada bulan September ini kita belajar dari kehidupan keluarga Abraham. Minggu lalu sudah diceritakan tentang bagaimana Ibu Reta menceritakan keluarga Abraham ini, dan saya akan melanjutkan dengan ayat selanjutnya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di dalam Kejadian yang ke-16. Saudara boleh buka dalam Alkitab saudara. Kejadian yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara, cukup panjang tetapi mari kita menyimak dan perlahan-lahan meresapi narasi yang dituliskan dalam firman Tuhan dalam Kejadian yang ke-16 ini. Saya bacakan dalam terjemahan baru kedua saudara. Mungkin ada berbeda sedikit kalimat-kalimatnya, tetapi semoga itu lebih memperlengkapi kita ya. Saya akan bacakan perlahan-lahan buat saudara. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sarah istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, dan memberikan kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, dia hambamu, dia dalam kuasamu. Lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar dengan dekat mata air di jalan Syur, sebuah mata air di padang gurun. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan kemanakah engkau akan pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. Malaikat Tuhan berkata lagi kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga ia tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu.
Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku. Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahai Roy, yang letaknya di antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu kuat Tuhan. Firman-Mu menceritakan banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dan terlebih Tuhan, pernyataan Engkau sendiri bagi kami Tuhan. Sekarang hamba-Mu akan mengupas dari firman itu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami semua Tuhan. Hamba-Mu lemah dan penuh kelemahan Tuhan. Tetapi biarlah roh-Mu yang kuat itu Tuhan menjamah setiap orang dalam ruangan ini. Sehingga firman itu Tuhan tumbuh dalam hidup mereka Tuhan. Dan menjadi kekuatan dan menjadi penopang bagi kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu Bu Reta katakan bahwa Abram adalah orang yang hidup jauh sebelum Musa. Ada 480 hingga 800 tahun kemudian baru Musa ada dan mendapatkan Taurat. Jadi pada waktu itu kehidupan mereka adalah kehidupan patriark. Dikatakan seperti itu. Patriark adalah seorang kepala, seorang pemimpin, seorang klan. Jadi pada waktu itu ketika disebutkan Bapa, kita akan memandangnya dengan berbeda. Ketika saya menyebutkan Bapa kepada ayah saya, maka saya memandang ayah saya ayah yang lembut, Allah yang dekat, Allah yang ya biasa-biasa saja, dia karyawan di perusahaan tekstil seperti itu ya. Kemudian ya ayah yang mungkin punya waktu senggang untuk di rumah dan ngobrol-ngobrol dengan anaknya, ngajak mancing dan lain sebagainya. Tetapi kalau di perjanjian lama dikatakan sebagai Abah, maka yang dipandang adalah seorang pemimpin klan, pemimpin suku. Dia yang membuat hukum pada waktu itu. Pada waktu Abram ini Taurat belum ada. Masih 480 tahun lamanya. Jadi pada waktu itu yang menjadi hukum adalah si Abah ini. Si kepala suku ini. Jadi kalau perjanjian lama menyatakan bahwa Abah menyebut Abah. Itu tidak seperti Pak Tony Hartono ayah saya. Itu berbeda jauh. Dia adalah kepala suku yang menentukan hukum pada waktu itu. Dituliskan beberapa penulis mengatakan bahkan dia bisa menjual istri dan anaknya untuk menjadi budak dan lain sebagainya untuk mempertahankan klannya. Pada waktu itu belum ada hukum secara internasional. Setiap orang berperang untuk klannya, untuk sukunya. Dan pada waktu itu keras sekali seperti itu ya. Jadi seperti ini kalau saudara lihat patriark dikatakan bahwa Abram itu ketika menolong Lot, dia membawa 317 orang pasukan. Itu laki-laki yang siap bertempur. Berarti ada laki-laki yang tidak ikut bertempur juga yang dia tinggalkan pada waktu itu. Jadi segini banyaknya mungkin. Ada 300, mungkin 2 kali lipat dari ibadah kita pada pagi hari ini sekitar 50, 170, 180 orang tempat ini. Dikali 2, nah itulah grupnya Abraham pada waktu itu. Laki-lakinya saja. Belum perempuannya, belum anak-anaknya, belum hamba-hambanya, belum yang lainnya. Jadi pada waktu itu ketika dikatakan bahwa Abraham adalah bapa, dia adalah kepala suku. Dia adalah orang yang begitu hebat ada di puncak sukunya. Sekali lagi beda dengan Pak Tony Hartono ayah saya. Gitu ya. Dia hanya mengembalakan 1 istri dan 3 orang anaknya saja. Jadi ketika kita melihat kisah Abraham, kita akan memaknainya dengan begitu sangat berbeda dengan kita. Dia tidak hanya ada di kemah berdua saja dengan Sarah istrinya. Iya memang kemah dia memang isinya cuma berdua. Tetapi ada puluhan mungkin ratusan kemah lainnya yang dia harus mengatur sukunya. Jadi ketika kita membaca Abraham pada waktu itu kita akan melihatnya dengan sangat berbeda. Pada waktu itu belum ada hukum. Dan hati nurani lah menjadi hukum mereka. Allah menyimpan dalam setiap manusia itu namanya sensus divinitas. Yaitu tentang awareness of divinity.
kesadaran akan ketuhanan, kesadaran akan Tuhan itu ada pada setiap manusia. Dan pada waktu itu Abraham dan orang-orang sekitarnya membuat hukumnya itu adalah berdasarkan kesadaran akan ketuhanan itu. Orang-orang modern menyebutnya sebagai homo religiosius gitu ya. Orang yang setiap manusia itu punya kecenderungan bahwa dia memerlukan Tuhan, seperti itu. Nah, itulah hukumnya. Pada waktu itu belum ada Taurat, masih 480 tahun lagi menuju Taurat. Belum ada Taurat. Hukumnya mana? Hukumnya berdasarkan klan ini. Jadi ketika dikatakan bahwa Abraham orang-orang yang beriman, dia benar-benar berusaha untuk menyembah Allah dengan segenap kekuatan yang dia tahu saja pada waktu itu. Karena pada waktu itu belum ada hukumnya, belum jelas apa hukumnya. Tetapi Allah menaruhkan tadi sensus divinitas setiap kita, bahkan setiap kita pun, saya percaya terlebih ketika Roh Kudus ada dalam hati kita. Ketika kita melakukan kesalahan langsung berbunyi itu. Ting 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 ting, salah, enggak kayak gitu. Itu kejam, itu enggak, itu tidak adil, ini adil seperti itu ya. Dan Musa mengalami hal-hal seperti itu dan dia hidup di masa-masa yang seperti itu. Allah menyatakan dirinya dengan bertahap kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah menyatakan dirinya dengan bertahap. Kita seringkali membaca perjanjian lama dan kita melihat, aneh gitunya. Kenapa gitu? Kenapa keputusannya pada waktu itu seperti itu? Karena pada waktu itu mungkin harus dilihat dulu, mungkin Taurat belum ada pada waktu itu. Dan Allah menyatakan dirinya masih terbatas. Allah menyatakan dirinya dengan sempurna di dalam Yesus. Allah tidak menyatakan dirinya lagi dalam ilahi, tetapi dalam firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Karena puncaknya adalah menyatakan dirinya di dalam Yesus itu. Tetapi jauh sebelum itu Allah memberikan sedikit demi sedikit dalam sebuah kebudayaan dan kebudayaan. Jadi kita akan bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan yang aneh nanti di dalam perjanjian lama. Kenapa sih orang memutuskan seperti itu? Kenapa Allah diam-diam saja? Kenapa istrinya banyak seperti itu ya? Itu karena kejatuhan dalam dosa. Tapi pada mulanya memang hanya Adam dan Hawa saja. Allah tidak pernah berencana untuk memberikan istri yang banyak kepada laki-laki seperti itu. Tetapi Allah respect dengan budaya manusia. Allah tetap menghormati perkembangan manusia yang bodoh, yang harus ratusan tahun untuk memiliki moral yang baik, untuk memiliki hukum-hukum yang baik. Bahkan hukum sekarang pun bahkan hukum yang belum mendekati hukum Kristus bahkan gitu ya. Tetapi Allah tetap menghormati itu. Allah menginginkan kita menghormati raja. Allah menghormati kita, menghormati pemimpin negara. Allah menghormati pemimpin kita. Seandainya pemimpin kita pun lalim dan keji dan lain sebagainya. Allah menghormati kebudayaan. Allah bekerja dalam setiap kebudayaan. Oleh sebab itu setiap kita harusnya ketika kita bekerja, ketika kita melakukan kehidupan kita menyadari bahwa Allah sebenarnya menyertai setiap apa yang kita kerjakan di dalam budaya kita. Seperti itu ya saudara. Itulah sebabnya saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ari beberapa hari yang lalu. Kenapa ya Allah gak ceritakan tentang Big Bang ya di dalam kitab Kejadian seperti itu ya. Terus dia katakan, ya mana mungkin pada waktu itu Musa menuliskan bahwa pada mulanya adalah Big Bang seperti itu ya. Belum nyampe, belum ada penelitian sampai situ. Maka dituliskanlah kitab Kejadian seperti itu. Saya meneliti sedikit bahwa antar galaksi itu saling menjauh saudara. Bahwa kita ada di dalam satu galaksi namanya Milky Way dan masih ada jutaan galaksi. Dan setiap galaksi itu saling menjauh 67,4 km per detik saudara. Mana ada yang tahu seperti itu. Dan kalau itu dituliskan dalam kitab Kejadian, orang Israel akan memet apa ini ngomong apa gitu ya. Pada waktu itu belum ada teori kuantum saudara. Kalau saudara nonton Oppenheimer gitu ya, belum waktunya. Karena Allah bekerja melalui kebudayaan sedikit demi sedikit. Saya baru tahu bahwa jarak galaksi kita, galaksi Milky Way, galaksinya kita itu sekitar 120.000 kilometer cahaya. Jadi, wah gede banget saudara. Gedenya tuh gede, cuma gitu aja lah ya, terlalu panjang. Nah saudara, sejak ini maka kita harusnya tidak terganggu ketika kita membaca perjanjian lama. Karena ada beberapa konteks yang mungkin kita harus kuasai di dalamnya ya. Kita akan belajar dari kisah Abraham, Sarah dan Hagar, bagaimana kehidupan mereka. Saya melihat sih kita banyak melihat kegagalan mereka sebetulnya. Tapi nanti kita akan lihat ya keseruan-keseruan di dalamnya.
Nah, di dalam Kejadian yang ke-16 ini sebetulnya Allah sudah 2 kali ketemu dengan Abraham. Allah pertama kali memberikan janji keturunannya dalam Kejadian yang 12 Allah memanggil terlebih dahulu, kemudian menjanjikan keturunan, kemudian dijanji lagi tentang keturunan di Kejadian yang ke-15 gitu ya. Jadi sebenarnya dia sudah mendapatkan 2 kali janji ketika masuk dalam Kejadian yang ke-16 itu. Dan ada kejadian Mesir juga di dalamnya. Jadi kejadiannya Allah memanggil dia, Allah menjanjikan sesuatu, dia masuk ke Mesir, dia mendapatkan janji lagi. Lalu ini sekarang kejadian Abraham, Sarah dan Hagar dalam Kejadian yang ke-16. Nah, kita akan melihat dari kisah tadi apa yang mereka kerjakan, bagaimana pergumulan mereka. Yang terpenting adalah bagaimana Allah ada di tengah-tengah mereka. Sarah digambarkan sebagai seorang yang tidak mempunyai keturunan. Dan ketika saya tadi cerita tentang klan itu, anak itu segala-galanya. Bahkan saya lihat ada seorang stand up komedi mengatakan bahwa di timur, di Indonesia, ketika orang punya anak itu punya tujuan khusus. Bu, mari kita punya anak. Udah punya anak 1. Terus suaminya bilang, Bu, mari kita punya anak lagi. Loh, buat apa? Anak pertama kan itu buat bantu untuk beres-beres rumah. Anak kedua nih belum ada nih yang untuk membereskan ladang seperti itu. Ya udah, kita punya anak lagi. Lalu anak ketiga, ladangnya sudah. Loh, kan itu ternak tuh, harus ada yang ngurus. Oh ya, kita punya anak lagi. Seperti itu ya. Dia sebenarnya seperti membuat sebuah joke seperti itu bahwa anak tuh nanti buat disuruh-suruh, ngerjain ini. Jadi tambah banyak anak, itu rumah tambah beres, Saudara. Pertanian bagus dan ternaknya jadi ada yang ngurus dan lain sebagainya. Tetapi itu terjadi. Di era modern seperti sekarang itu terjadi. Ada orang yang memang punya purpose buat anaknya, yaitu ngurusin rumahnya. Nah, terlebih pada eranya Abraham. Punya anak itu segala-galanya. Karena anak pada waktu itu adalah yang menjadi penerusnya. Kita sudah melihat tadi bahwa klannya itu 317 itu baru orang-orang yang menyerangnya. Kalau saya kalikan mungkin sekedar 600 orang mungkin. 600-700 orang. Yang ada di dalam bersama dengan grupnya dari Abraham itu. Nah, ada 600-700 orang, tetapi ibu kepala suku nggak punya anak. Waduh, ini agak masalah nih pada waktu itu. Orang memandang rendah kepada orang-orang yang nggak bisa punya anak. Budaya pada waktu itu, anak segala-galanya. Bahkan ketika mereka sedang berperang dewa itu menunjukkan bahwa dewa mana yang paling kuat. Dewa yang memberikan berkat yang paling hebat. Dewa yang memberikan kemenangan yang paling hebat. Dewa yang memberikan anak yang paling banyak. Itu dewa yang paling kuat. Dikatakan seperti itu pada waktu itu. Jadi perang mana ada banyak Tuhan nih. Tuhan siapa yang paling kuat? Tuhan saya. Tuhan saya memberkati saya lebih hebat daripada kalian. Tuhan saya memberkati pasukan perang saya lebih kuat dari pasukan kamu. Artinya Tuhan saya lebih menang. Jadi itu masalah besar pada waktu itu ketika Sarah tidak bisa punya anak. Apa yang harus dikerjakan? Maka Sarah berpikir dengan budayanya pada waktu itu. Saudara, pada waktu itu mereka hidup dekat-dekat dengan Mesopotamia. Daerah Asyur, Syria, kurang lebih seperti itu. Dan ada perkembangan, sudah ada negara-negara yang sudah memiliki budaya yang cukup bagus pada waktu itu. Punya hukum yang cukup bagus. Tetapi hukumnya ya hukum pada zaman itu. Lalu diketemukan sebuah prasasti Kultepe Kanes, saya nggak tahu bacanya gimana. Kultipi Kanes katanya kurang lebih seperti itu ya bacanya. Nah, ini diketemukan ini di era Abraham. Kurang lebih selisih 200 tahunan lah antara sebelum dan sesudahnya. Ini ketemu di Syria, dekat dengan Israel, ada di bagian utaranya. Dan di dalamnya adalah berisi sebuah kontrak pernikahan. Di sana dikatakan bahwa jika seorang perempuan tidak bisa memberikan keturunan, maka dia boleh mengambil budak perempuannya untuk dipinjamkan kepada suaminya. Dan ketika anaknya lahir dari budak itu, anaknya milik nyonyanya. Anaknya bukan milik dari si ibunya, si ibu kandungnya, si budaknya itu bukan. Tapi milik daripada nyonyanya. Jadi kita sekarang mengetahui kenapa Sarah melakukan hal seperti itu.
Karena pada waktu itu hukumnya seperti itu yang terjadi di area dekat-dekat dengan mereka. Jadi ide itu tidak muncul begitu saja, ide liar. Kalau ide liar itu terjadi tahun 2023, itu masalah besar. Benar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Itu akan menjadi masalah yang besar. Sarah merasa bahwa dirinya tidak berguna pada eranya. Dia merasa bahwa dia harus menjadi orang yang berguna karena saya adalah ibu dari kepala suku. Tetapi saya tidak bisa mengerjakan. Ada hukum yang bisa terjadi di tengah zaman kita. Yaitu saya bisa mengambil budaknya itu untuk diberikan kepada tuannya. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Abraham pada waktu itu. Mungkin marah-marah. Apa sih mah? Ya udahlah. Mungkin gitu ya. Mungkin gitu nggak bapak-bapak ya, saya kurang tahu. Tapi Alkitab tidak menuliskan itu, mungkin tidak penting juga gitu ya. Kalau kita bahas bisa 2 hari untuk bagaimana sikap Abraham ketika disuruh menikah budaknya gitu ya. Kita mungkin buka seminar untuk membahas itu. Tetapi kalau itu kita akan naik alis kita ketika kita mendengar itu di tahun 2023, betul. Tetapi tidak terjadi demikian di era pada waktu itu. Memang harus seperti itu. Karena kebutuhan budayanya seperti itu. Karena kebutuhan keadaan seperti itu. Karena waktu itu masih liar. Dan orang bisa saling bunuh. Orang bisa saling serang. Dan kita perlu pasukan yang banyak untuk itu. Jadi ide Sarah adalah ide yang sangat masuk akal. Di zamannya. Itulah kenapa kok Allah diam-diam aja ya. Itu kesannya seperti itu. Saya tadi katakan bahwa Allah respect dengan budaya yang terjadi pada waktu itu. Nah, itulah yang terjadi. Sarah adalah seorang nyonya, tetapi dia diperbudak oleh budaya pada waktu itu. Kita juga mungkin ngalamin seperti itu, bahwa kita diperbudak oleh budaya pada saat ini. Saya tidak tahu, kita diperbudak oleh tanpa ketahuan. Kita dipaksa oleh budaya. Da keramena kitu. Da ayeuna mah umumna kitu. Betul saudara? Kalau nikahin itu harus di gedung. Mana ada aturannya? Nggak ada aturannya saudara. Kalau acara-acara teh harus gini, harus gitu. Kalau liburan teh harus ke Jepang. Nih jangan di upload ya, nih orang Jepang seneng banget ini dengar khotbah ini. Nggak, kalau liburan tuh harus ke Pangandaran seperti itu. Siapa aturan dari mana itu? Tidak ada aturan yang menulisnya. Bahkan KULTP Kanes ini ada tulisannya. Tetapi liburan harus ke luar negeri, hukumna. Tetapi banyak dari kita tuan-tuan dan nyonya-nyonya kita menjadi budak. Kita diperbudak oleh keadaan. Oleh budaya. Oleh keumuman. Karena umumnya geus kitu. Umumna kitu. Mun teu kitu teu umum. Amun teu umum goreng. Amun teu umum era. Amun teu umum teu ngerakeun. Benar saudara? Benar, mari kita belajar yang selanjutnya. Karena ini belum seru, ada keseruan yang lebih lagi ya. Kita geser dulu pada Abraham. Abraham adalah seorang kepala suku yang dia bisa memutuskan sebuah hukum pada waktu itu untuk sukunya. Dan ketika tadi Sarah mengatakan kepada Abraham, kata Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Dia nanya kepada Abraham. Dia seolah-olah mengatakan walaupun itu adalah anaknya. Tetapi hukum tertinggi adalah hukum engkau suamiku. Saya harus lakukan apa dengan hambaku itu. Tapi pada waktu itu Abraham katakan, perbuatlah, dia adalah budakmu, perbuat saja yang seperti engkau inginkan. Seperti itu. Abraham memberikan kuasa kepada orang yang sakit hati. Sarah, seorang istri klan, yang 700 orang di dalamnya. Yang punya pride begitu besar. Dihina sama budaknya. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Digerebek sama polisi kalau zaman sekarang. Tapi pada waktu itu nggak ada polisi. Tetapi Abraham memberikan kuasa itu kepada orang yang sedang sakit hati. Sebaiknya mungkin orang modern kayak kita sekarang berpikir sebaiknya jangan berikan kepada orang yang sakit hati untuk bisa punya kuasa, sangat berbahaya.
Dikatakan harusnya dia bisa kalau gitu kita hukum dia. Kita harus berikan begini. Tidak diatur seperti apa. Memang Hagar melakukan kesalahan, tetapi hukum yang terbaik buat dia apa? Tapi pada waktu itu dikatakan terserah, perbuatlah, itu adalah budakmu. Maka Sarah menindas Hagar habis-habisan. Dikatakan bahwa dia sampai melarikan diri. Melarikan diri dari sebuah klan yang besar pada zaman itu adalah bunuh diri. Dia mau lari kemana? Klannya besar, orang tahu dia lari kemana. Dia bisa kejar itu. Ketika Abraham harus menyelamatkan Lot dari kerajaan-kerajaan yang lain, dia kejar dan dia lawan kerajaan-kerajaan itu. Begitu hebat. Bagaimana dengan hanya mengejar seorang Hagar di padang pasir dan tidak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, dia melarikan diri. Saya tidak tahu melarikan diri pakai Mio atau pakai Astrea atau pakai apa, saya kira nggak ada gitu. Dia melarikan diri dengan jalan kaki. Nggak perlu lama untuk bisa diambil lagi. Dan kalau diambil lagi, itu suku bisa mengatakan bahwa ini orang ini pelarian. Saya bikin dia contoh sebagai gimana caranya ketika dia melarikan diri. Dia bisa dibuat menjadi contoh, dihukum berat untuk seperti itu. Ketika mungkin Hagar ini lolos dan dari melarikan dirinya, mau lari kemana dengan perbekalan? Berapa banyak yang dia bisa bawa dalam perbekalannya? Berapa lama dia harus bisa bertahan dalam kehidupan di padang pasir seperti itu? Jadi ketika dia melarikan diri adalah sebuah keputusan untuk lebih baik mati di sana. Kenapa dia mengambil keputusan itu? Karena di dalam, ketika dia ada di dalam, dia merasakan bahwa tekanannya lebih daripada itu. Dia dihajar habis-habisan oleh Sarah. Dan itu sebuah keputusan sebetulnya harus diberikan kepada Abraham, kepada istrinya. Jangan lakukan seperti itu. Kita orang yang berbeda. Kita penyembah Yahweh. Kita penyembah Allah. Kenapa kita harus sekejam itu, sekeji itu. Tetapi itu yang terjadi. Dan Abraham mundur, sebetulnya dia bisa memimpin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, berikan bapak-bapak sebuah keputusan-keputusan yang baik dalam hidupnya, dampingi mereka. Jangan sampai, sudah ada 2 keputusan ini ya. Keputusan yang pertama adalah tadi dia mengambil budaknya, ya oke saja. Saya cukup mengerti dengan itu, bapak-bapak. Dan yang kedua adalah keputusan untuk bisa memberikan hukuman kepada Hagar itu. Dan ini sebetulnya harusnya Abraham bisa melakukan lebih baik daripada itu. Tetapi Abraham menarik diri, tidak mengambil tanggung jawab itu dalam kehidupannya sebagai seorang ketua klan, sebagai pimpinan klan. Yang ketiga, Hagar adalah seorang budak yang sembrono, yang bodoh. Apakah dia tidak bisa melihat bagaimana di Mesir ketika budak-budak, dia adalah orang Mesir. Ketika budak-budak diperlakukan sama tuannya, kok berani-beraninya dia menghina nyonyanya. Kok berani-beraninya. Itu sebuah kesembronoan, sebuah kebodohan. Tetapi kita melihat bahwa Allah menyertai dia. Allah mengejar. Allah menemukan dia. Ditanya, Hagar, dari mana? Mau kemana? Hagar jawab, aku lari dari nyonyaku. Tetapi Hagar tidak bisa jawab mau kemana. Karena dia juga tidak tahu mau kemana. Karena dia juga mau bunuh diri sebetulnya. Dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak bisa jawab mau kemana. Saya tidak tahu Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan jangan takut. Balik lagi biar kamu ditindas. Wah, nanti kita belajar ya. Biar kamu ditindas oleh nyonyamu. Tapi diberikan janji. Kamu akan menjadi ibu dari sebuah bangsa yang besar. Yang tidak terhitung. Walaupun anaknya itu bakal tarung terus, gelut-gelut, saling gelut, tetapi jadi bangsa besar. Janji menjadi bangsa besar itu luar biasa. Mungkin kalau sekarang mungkin janji menjadi konglomerat ke-1 di Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Dari seorang wanita yang jadi budak dan tidak ada apa-apanya, tetapi dijanjikan menjadi satu ibu dari bangsa yang besar, itu luar biasa. Itu luar biasa. Untuk menjadi klan seperti Abraham itu perlu kasih karunia yang luar biasa. Tetapi jadi ibu seorang wanita pelarian, tapi dijanjikan menjadi ibu dari suku bangsa yang besar, yang tidak terhitung jumlahnya. Itu juga luar biasa. Maka Hagar balik lagi kepada tuannya, memberikan dirinya untuk
ditekan, menyerahkan dirinya biar dia ditindas oleh Sarah. Allah memperhatikan semua kesalahan itu. Kita melihat dari 3 tokoh utama ini, saya tidak akan membahas Ismail karena Ismail masih kecil pada waktu itu dan nanti mungkin di selanjutnya ya ada tentang Ismail. Kita melihat bahwa seolah-olah tokohnya adalah Abraham. Tokohnya adalah Sarah. Tokohnya adalah Hagar. Tetapi firman Tuhan dituliskan bukan untuk memperlihatkan tokohnya manusia. Tokoh yang utama adalah Allah. Kita melihat dari kehidupan Abraham dan kita melihat Allah menjagai Abraham dari segala kelemahannya sebagai seorang pemimpin. Allah menjagai Sarah dari kelemahannya dan keraguannya akan janji Tuhan. Allah menjagai Hagar dari kebodohan-kebodohannya. Benar? Kita hanya melihat bahwa itu tentang Abraham, itu tentang Sarah, itu tentang Hagar. Bukan. Firman Tuhan tidak pernah menceritakan untuk manusianya. Firman Tuhan diceritakan untuk memperlihatkan bagaimana Allah menjagai janjinya. Kisah ini adalah sebuah kisah cuplikan sedikit saja dari kisah besarnya Allah tentang penyelamatan umat manusia. Kita bisa melihat Abraham, kita bisa melihat Sarah, kita bisa melihat Hagar. Tetapi yang kita lihat harusnya adalah Allah di dalamnya. Allah yang sedang bekerja di Abraham, di Sarah, di Hagar, di orang-orang yang gagal itu. Allah tetap bekerja. Allah mengintervensi. Ketika Abraham, ada beberapa penulis yang menuliskan ketika Abraham menerima usulan pertama Sarah itu untuk mengambil budaknya itu menjadi istrinya. Diperkirakan karena Abraham pernah mendapat janji Tuhan bahwa keturunanmu. Tapi tidak dituliskan melalui siapa keturunannya. Pokoknya keturunanmu. Oh kalau kayak gitu berarti saya bisa dengan istri yang manapun. Gitu ya. Berapa penulis menuliskan demikian. Tetapi itu tidak masuk akal karena dia sudah melalui ketika ada di Mesir pada waktu itu. Ketika dia, minggu lalu ya, Ibu Reta cerita tentang Abraham di Mesir. Dan dia berbohong tentang Sarah istrinya. Dan Allah harus intervensi untuk menjagai Sarah. Harusnya Abraham menyadari bahwa keturunanmu yang dimaksud harus melalui Sarah. Karena Sarah ditolong Tuhan untuk tidak diapa-apain sama pemimpin Mesir pada waktu itu. Harusnya Abraham menyadari hal itu. Nah kebodohan, keteledoran dan ketidaktelitian manusia itu dibungkus dengan kasih dan kemurahan Allah. Allah harus mengintervensi untuk supaya janjinya kepada Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, maka selalu diingat bahwa tokoh utamanya adalah Tuhan. Walaupun kita bisa melihat Samson, walaupun kita bisa melihat Daud, walaupun kita bisa melihat Musa, walaupun kita bisa melihat siapapun, tokoh utamanya adalah Allah. Tokoh utamanya adalah Kristus. Ya, kita tidak melihat orang-orang lain menjadi tokoh utama dalam cerita firman Tuhan, tetapi Allah yang menjadi tokoh utama. Kalau kita membaca firman Tuhan mulai dari saat hari ini, ketika kita saat teduh dan lain sebagainya, coba perlihatkan bagaimana Allah ada dalam tulisan itu, bagaimana Allah ada dalam narasi itu. Kita akan melihat bahwa Allah lah sebenarnya yang jadi tokoh utama. Ini adalah kisah Allah. Ini adalah kisah dari narasi besar di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang metanarasi, beberapa di teman-teman hamba Tuhan juga sudah menceritakan tentang metanarasi. Tentang cerita Allah untuk menyelamatkan manusia dan kita ada di bagian-bagian di dalamnya. Dan kita terhubung ketika kita terima Yesus, ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi bagian di dalam narasi besar ceritanya Tuhan itu. Dan Abraham juga termasuk di dalamnya, dia menjadi bagian dari kisah Allah untuk menyelamatkan manusia. Sampai akhirnya, sampai ketemu dengan Kristus Tuhan. Kita melihat kebodohan-kebodohan mereka. Kita melihat kegagalan-kegagalan mereka. Tetapi seharusnya kita melihat keberhasilan Tuhan untuk menjagai janjinya. Keberhasilan Tuhan untuk memimpin umatnya. Keberhasilan Tuhan untuk memberikan perlindungan ilahi dalam kehidupan setiap umatnya. Kita harus melihat seperti itu. Bukan Abrahamnya, bukan Hagarnya, bukan Sarahnya. Tetapi Allahnya yang bekerja dalam setiap firman Tuhan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Ya saudara. Ini adalah kisah Allah
di mana manusia menjadi bagian di dalamnya. Kisah Allah, manusia menjadi bagian di dalamnya. Ini bukan kisah manusia di mana Allah menjadi bagian di dalamnya. Ini akan sangat berbeda. Ketika kita menyadari bahwa ini adalah kisah Allah, kehidupan ini adalah kisah Allah, bukan kisah saya. Kehidupan adalah tokoh utamanya adalah Allah, maka saya adalah menjadi bagian di dalamnya. Kita akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Karena hidup saya bukan tentang saya. Hidup saya adalah tentang Allah. Dan saya adalah bagian di dalamnya. Tetapi hidup ini menjadi sangat berat ketika sayalah yang tokoh utamanya. Maka akan menjadi masalah ketika bisnis kita menjadi masalah. Ketika keluarga kita menjadi masalah. Ketika tubuh kita memiliki masalah. Karena kisah utamanya yaitu saya itu sedang memiliki masalah. Ketika nggak ada jodoh itu jadi masalah buat saya. Ketika nggak ada teman hidup jadi masalah. Kenapa jadi sangat masalah besar? Karena tokoh utamanya adalah saya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa tokoh utamanya bukan saya. Tokoh utamanya adalah Allah. Maka semua masalah kita bukan menjadi apa-apa. Karena bukan yang utama. Yang utama adalah Allah. Tetapi walaupun Allah bukan yang utama. Walaupun hidup kita bukan utama dan Allah yang utama. Allah tetap memperhatikan Hagar, bukan? Di sana dikatakan, aku melihat Allah yang melihat aku. Allah memperhatikan Hagar. Allah juga memperhatikan kita. Karena kita ada bagian di dalam kisah Allah itu. Kita menjadi bagian di dalamnya. Sayalah yang terhisap dalam kisahnya. Bukan Allah yang menjadi cameo dalam kisah saya. Saudara tahu cameo? Cerita sedikit, cameo adalah kalau ada sebuah filmnya bagus. Misalnya filmnya Avenger gitu ya. Nah di tengah-tengah film Avenger itu tiba-tiba ada Ridwan Kamil. Nah Ridwan Kamil itu cameo. Karena semua orang tahu tuh, oh Ridwan Kamil aja. Jangan Avenger, nggak ada ya di Avenger ya. Di film-film Indonesia tiba-tiba suka ada muncul Ridwan Kamil gitu ya. Kaesang tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi peran yang sebentar aja. Tapi orang tahu, oh itu gue kenal itu, saya tahu itu gitu ya. Nah itu cameo. Cameo itu bukan peran utama dan hanya muncul sebentar aja. Dia orang besar. Dia orang hebat dalam dunia nyata. Tetapi tidak berperan apa-apa di dalam film itu. Nah kita sering kali memperlakukan Allah sebagai cameo dalam kehidupan kita. Kita sering kali menarik Allah ketika sedang bermasalah dalam bisnis saya. Sedang bermasalah dalam studi saya. Sedang bermasalah dalam teman hidup saya. Sedang bermasalah dalam kesehatan saya. Sedang bermasalah dalam apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan saya. Lalu saya menarik Allah jadi cameo saja sebentar. Sebentar Tuhan ikut masuk dalam kehidupan saya. Tolonglah Tuhan sebentar saja. Ketika Allah sudah menolong, oh terima kasih, keluar lagi. Karena Anda adalah cuma cameo saja dalam kehidupan saya. Tidak. Saya yang terhisap dalam kisahnya Tuhan. Dan Tuhan bukan cameo, tetapi Tuhan adalah menjadi tokoh yang utama dalam kehidupan manusia. Kita seringkali salah memperlakukan Allah. Allah menjadi pusat kehidupan kita. Apakah Allah sudah menjadi pusat bagi kehidupan kita? Pertanyaan. Apakah ketika Dia menjadi pusat kehidupan kita, maka kita taat dengan perintah-perintah Allah? Tapi pertanyaannya lebih didalamin lagi. Jangan-jangan kita tidak tahu dengan perintah Allah. Saudara bisa katakan saya mau taat sama perintah Allah. Oke, bagus, good. Kamu tahu gak perintah Allah? Belum tentu. Kamu baca gak firman Tuhan? Mungkin jarang. Kamu ngerti gak apa yang firman tuliskan? Mungkin enggak. Terus kamu mau bilang saya mau taat sama Allah. Kamu sendiri gak tahu apa yang Allah inginkan. Jangan khawatir, itu terjadi pada saya, saudara. Saya tidak sedang menunjuk kepada saudara. Saya sedang menunjuk pada diri saya sendiri. Saya sering kali teriak sama Tuhan. Tuhan aku mau taat pada Engkau. Ya, bagus, good. Kamu tahu gak keinginanku? Enggak Tuhan. Kamu baca gak firmanku? Enggak Tuhan. Kamu ngerti gak firmanku? Enggak Tuhan.
Maka pagi hari ini kita akan membuat Tuhan menjadi tokoh utama dalam kehidupan kita. Sekedar menempatkan dia jadi tokoh utama tidak terlalu sulit. Oke lah. Tuhan jadi yang utama. Tetapi toh kita gak tahu juga apa yang dia inginkan. Nah, Allah menyatakan dirinya. Tadi saya katakan bahwa Allah menyatakan dirinya secara progresif. Sedikit-sedikit melalui kebudayaan dan lain sebagainya. Allah menyatakan dirinya secara utuh melalui Kristus. Dan kita sudah punya firman Tuhan yang sudah dibukukan. Baca firman Tuhan. Cari tahu Allah itu seperti apa. Cari tahu Trinitas itu seperti apa. Cari tahu Allah itu sukanya apa. Pergumulan kita kan selalu sama saja. Bagaimana sih mengerti Allah yang Trinitas itu 3 pribadi tapi 1 hakikat. Saya gak masuk akal. Kita cuma tahu dan bengong saja dan kita tidak mencari tahu. Kita tahu keselamatan, tapi kita juga tetap pertanyaannya, kalau saya berdosa lalu saya mati, saya selamat enggak? Kita gak cari tahu juga itu juga gitu ya. Kita cuma tahu bahwa ya ada kebingungan di dalamnya, selesai. Gitu. Kita juga tidak tahu ketika kita berdoa apakah Tuhan berubah dengan doa kita juga tidak cari tahu itu. Sama dengan iman, saudara. Saya dulu berharap bahwa iman itu dengan begitu saja iman saya meledak. Saya berdoa Tuhan berikan iman kepada saya. Berikan iman, tambahkan iman kepada saya. Supaya saya semakin kuat, saya semakin percaya sama Tuhan. Mari Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh, tambahkan iman supaya saya semakin kuat. Dengan kasih kemurahan-Mu, Tuhan akan berikan iman semakin besar dalam kehidupan saya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Akan pembacaan firman Tuhan. Akan pengenalan firman Tuhan. Dulu saya berdoa sampai jengking-jengking, tapi saya tidak baca firman, iman saya akan tetap segitu-segitu saja. Tetapi semakin saya kenal Tuhan, semakin saya tahu tentang Dia, semakin saya melihat bahwa Dia luar biasa, semakin saya melihat bahwa tidak bisa menyamakan Dia dengan keadaan saya. Dan keadaan Dia luar biasa. Ketika saya tahu bagaimana posisi saya di dunia ini dan apa tujuan saya sebetulnya. Tujuan semua manusia adalah ketemu dengan Tuhan. Saudara boleh tunjukkan tujuan kehidupanmu, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Tetapi setelah mati tetap tujuannya adalah ketemu dengan Tuhan. Jika tujuannya adalah ketemu dengan Tuhan, kenapa kita tidak cari tahu Tuhan itu seperti bagaimana? Karena setiap kita pada akhirnya akan ketemu dengan Tuhan. Dan itu tujuan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Kembali bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Allah dan Adam yang pertama di Taman Eden itu kembali dan bahkan jutaan kali lipat lebih baik dari keadaan seperti itu. Karena tubuh kita sudah dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan. Dan ketika saya mengetahui itu, iman saya semakin besar. Saya semakin percaya kepada Tuhan. Karena iman tumbuh dari pengenalan akan Tuhan. Nah, Abraham belum kenal Tuhan. Walaupun Tuhan sudah menyatakan dirinya, tapi dia tidak tahu bagaimana dengan hukumnya. Jadi sangat-sangat wajar dia melakukan hal seperti itu. Tetapi hal itu tidak wajar dengan kita yang sudah punya firman Tuhan seperti ini. Tetapi kenapa kita harus sama dengan Abraham? Kita harusnya lebih daripada itu karena kita sudah memiliki firman, sudah komplit, sudah cukup, lebih dari cukup buat kehidupan kita. Saudara, kita hidup dalam suatu budaya membingungkan. Kita mengagung-agungkan privasi, tetapi kita mengobrol privasi di mana-mana di dalam media sosial. Kita hidup dalam dunia yang bertarung melawan Kristus. Kita hidup dalam budaya yang kebalik-balik dengan kekristenan. Ketika kita hidup dalam dunia yang cepat, itu firman Tuhan katakan, tinggallah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kita ada dalam kondisi yang kebalik-balik. Mana ada bisnis, tinggallah tenang supaya bisnis kita lancar. Nggak ada, saudara. Cepet, beres. Tri, ngebangun rumah berapa? 1 bulan, beres ya, 8 lantai. Gitu, jadi siang malam, bahkan saya nambah harus overtime, 24 jam, saya harus jadi 27 jam. Saudara harus menambah hari lagi, dipanjangin sama saya supaya bisa cepet, besok jadi ya. Besok, baru hari ini ngobrol, nanti sore jadi ya. Wah, semuanya pengen cepat, semuanya. Bagaimana bisa cepat ketika firman Tuhan katakan, tinggallah tenang supaya engkau bisa berdoa. Dan kita sedang bertarung melawan 2 hal itu. Kita hidup dalam suatu kultur yang sangat-sangat menjauhkan kita dari kekristenan, menjauhkan kita daripada Allah. Orang Inggris katakan,
Life within your means, artinya hiduplah sesuai dengan kemampuan saudara. Sarah adalah orang yang menjadi budak oleh budayanya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita juga sangat-sangat sering diperbudak oleh budaya kita, oleh teknologi kita. Kita terpaksa harus ada di dalamnya. Kita diseret di dalamnya. Semua ingin Zoom. Ya. Doa pagi datang itu paling 8, karena dulu saya mengerjakan doa pagi. Tetapi ketika Zoom itu 40 orang, luar biasa. Saya kadang-kadang pikir, kalau kita doa paginya ketemu lagi, masih 40 enggak ya? Wah, itu ramai lagi gitu ya. Tetapi kita mulai di kotak-kotakan yang suka doa pagi senyum-senyum semuanya. Tapi memang zaman menyeret kita. Dan kita tidak bisa menghindarkan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saudara harus kenal Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan. Saudara harus semakin tahu apa keinginan Tuhan. Kalau katakan aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan apa? Pertanyaan ini ditanya lagi. Dengan cara apa? Wong kamu gak kenal dia kok mau menyenangkan apa? Ya harus tahu, harus baca firman Tuhan. Harus ikut biblical night. Waduh, promosi. Ya harus ikut core. Ya harus ikut Sharon. Ya apalagi? Harus setia ibadah, dengerin firman Tuhan. Nanti ada equipping ya tahun-tahun depan. Anda belajar lagi PA lebih dalam dan lain sebagainya. Kalau kita gak tahu Tuhan, kalau kita gak tahu kehendaknya, lalu kita mau menyenangkan apa pada dia? Lalu kita mau taat kepada Tuhan, taat apanya? Kita gak tahu kok. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita bisa taat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, saya tidak akan panjangkan. Mari kita akan berdoa. Biarlah hidup kami Tuhan, benar-benar menyenangkan-Mu dan taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Kristus kalau Engkau telah menyambungkan kehidupan kami yang harusnya mati. Menjadi terhubung lagi dengan Allah. Kami sudah diselamatkan Tuhan. Dan kami mau dalam keselamatan ini Tuhan. Kami semakin mengenal Allah kami Tuhan. Kami semakin mengenal Allah Tritunggal. Kami semakin tahu keinginan hati Tuhan. Bapa, tolong kami. Dalam setiap kesempatan kami. Untuk bisa mencari Engkau. Untuk bisa mengenal Engkau. Untuk bisa membaca firman-Mu. Untuk ketika kami bersaat teduh Tuhan. Ketika kami merekoleksi kehidupan kami Tuhan. Ketika kami berdiam diri di hadirat-Mu Tuhan. Kami semakin tahu punya kesempatan banyak Tuhan untuk mengenal Engkau. Mari Engkau nyatakan diri-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui firman yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami ikuti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara, kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita perhatikan, saudara, tadi jelas sekali katakan bahwa Abram punya Sarai, dan juga keturunan dari Hagar. Keturunan dari Sarah dan juga keturunan dari Hagar. Kita seringkali kita berikan Allah Abraham, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tuh di keturunannya Ishak. Tapi jangan lupa keturunan Hagar, Ismail. Kalau saudara baca di ayatnya tadi, saudara perhatikan, Allah sendiri berkata, engkau akan mengandung dan anakmu Ismail akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Sehingga tidak dapat dihitung. Wow. Jadi keturunannya bisa sangat banyak itu juga diberkati Tuhan, saudara. Jadi kalau ada sekarang, kalau saudara dengar di YouTube lah,
di medsos lah. Terus saudara dengar hal-hal yang membangkitkan ya emosi untuk membenci keturunan Ismail. Oh, jangan saudara. Mereka juga adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Untuk kita, bagaimana harus kita bertindak? Sebagai anak Tuhan, kita seperti Tuhan berkata, kasihi Tuhan, kasih sesama. Kasih sesama. Seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau selamat, kita berdoa untuk keselamatan kita, keluarga, anak-anak, kita juga berdoa untuk mereka supaya mereka juga terima Yesus dan selamat. Jadi bukan dimusuhi, saudara. Meskipun beberapa medsos mengungkap hal-hal demikian, jangan kita terbawa hal itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ya, kita tahu kita keturunan, tahu kan? Kita ada keturunan dari Ishak. Mari kita mengasihi mereka dengan cara mendoakan mereka, sehingga semua orang, karena mereka juga adalah umat Tuhan, bukan cuma kita, mereka juga umat Tuhan, mereka juga diberkati. Kelihatan saudara ya? Jadi mari kita berdoa supaya saudara-saudara kita semua bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan. Puji Tuhan. Pengumuman untuk saudara semua adalah, saudara pada waktu masuk saudara dapat kertas seperti ini. Maksud dari hal ini, saudara diminta untuk tulis nama, alamat, nomor telepon, umur, mengikuti ibadah mana. Kau 1, kau 2. Maksudnya supaya ini untuk mendata kembali seluruh jemaat gereja Rehoboth. Jadi yang menulis ini bukan hanya jemaat yang baru, tapi seluruhnya. Ya. Bagi saudara yang tidak mendapat ini atau belum dapat, saudara bisa mengisi Google Form yang nanti linknya akan disampaikan di dalam grup-grup WhatsApp saudara. Minggu depan akan ada baptisan air. Ya, kita doakan supaya banyak yang akan dibaptis minggu depan. Kita doakan supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam Tuhan dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Ya, mari saudara kita akan tutup ibadah kita kebaktian pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebagai anak Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan, biarlah kami boleh hidup saling mengasihi. Terutama kami mengasihi jiwa saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka boleh terima Yesus, percaya pada Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang telah mempersiapkan seluruh elemen untuk pemilihan presiden yang akan datang. Mari Tuhan kau serahkan tolong supaya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Seorang yang akan memimpin bangsa negara kami ini untuk menjadi negara yang lebih maju lagi dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya semua persiapan-persiapan untuk itu boleh berjalan dengan lancar. Tidak ada permusuhan, tidak ada kekacauan, dan semuanya boleh diatur sebaik-baiknya untuk pesta demokrasi itu. Terima kasih Bapa. Kami juga akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Adalah hidup yang kekal dan keselamatan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan
untuk seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan bungkus darah Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan mau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan mau kuatkan. Yang Tuhan banyak persoalan. Mari Tuhan Kau angkat semua persoalannya. Dan Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga hidup kami boleh terus mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Mari Tuhan Kau memimpin baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha atau pekerjaan kami, pendidikan dari anak-anak kami semua, berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth. Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Tuhan memberi tugas agar kita menjadi terang dan garam. Menjadi terang untuk menerangi orang. Ya, yang tadinya akan tersandung, nggak tahu jalan, diterangi oleh hidup kita. Karena ada Tuhan, dia tahu jalan, nggak kesasar, nggak kesandung. Yang menjadi tujuan utama dalam kekristenan adalah kasih. Makanya di ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, bukan supaya kita dianggap paling benar, tetapi ada kasih di antara jemaat